Hai, pejuang sejati. Kamu pikir kamu sudah tahu apa itu kekuatan sejati? Kamu keliru. Ini bukan sekadar gairah palsu. Ini adalah kekuatan yang bergerak tanpa batas. Setiap detik kamu lengah, ada jiwa lain yang menaikkan levelnya. Apa kamu akan terus tidur? Atau kamu siap untuk bener-bener bangkit sekarang? Jika pesan yang menusuk ini menyentuh jiwamu, dan kamu siap bangkit, tunjukkan komitmenmu dengan menekan like, tinggalkan komen yang membuktikan kamu sudah sadar, dan mari kita hubungkan energi ini lebih jauh dengan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama. Dengarkan, aku tahu kamu sering diragukan, ditertawakan, dan didorong ke samping. Tapi coba tebak, kamu adalah badai yang tak pernah mereka perhitungkan. Kamu tidak meminta untuk menyelamatkan siapapun, namun segala sesuatu membengkok karena kehadiranmu. Ya, ini untukmu. Jiwa-jiwa sejati yang bertahan dalam api dan keluar menjadi lebih tajam. Energimu memberi makan kekuatan ini. Pikiranmu adalah legenda. Mereka menertawakanmu diam-diam, mengejekmu dengan bisikan yang tajam. Setiap pandangan sinis, setiap senyum mencemooh, mereka pikir kamu bukan siapa-siapa. Tapi bukan siapa-siapa itu berbahaya. Bukan siapa-siapa itu menunggu. Bukan siapa-siapa itu menyerang. Kamu membakar diri dalam proses, sementara mereka hanya berkedip. Kamu bergerak dalam bayangan, sunyi, sabar, tak terlihat oleh kesombongan mereka. Setiap langkah yang kamu ambil adalah benih yang ditanam di retakan dunia mereka. Mereka tidak menyadari, dan itulah keunggulanmu. Api itu membesar tanpa diketahui. Rasa sakit menjadi bahan bakar. Penolakan adalah anak tangga. Setiap dorongan, setiap inan, setiap tatapan meremehkan adalah kesempurnaan. Kamu menyimpannya seperti racun, manis dan tajam. Dunia mengira itu menghancurkanmu. Tidak, itu membuatmu berdaya. Mereka membayangkanmu rapuh. Rapuh, mudah dihancurkan. Mereka pikir mereka bisa menjatuhkanmu dan melihat senyum di wajahmu. Tapi kamu tersenyum karena kamu tahu badai yang bergolak di balik matamu. Mereka tidak bisa melihatnya. Kamu tidak berusaha bangkit. Kamu tidak berusaha membuktikan apapun. Kamu bergerak karena suasana menuntutnya. Karena beratnya peremehan mereka memaksa tanganmu. Dan di suatu tempat, diam-diam, semuanya mulai bergeser. Mereka menawarkan senyum yang terbungkus belati. Kata-kata manis yang memotong lebih dalam dari pukulan. Setiap pujian membawa jebakan. Setiap jabat tangan adalah jebakan. Mereka pikir kamu buta, bodoh, naif. Kamu meminum racun mereka. Perlahan, menikmati rasa terbakar. Merasakannya merayap di bawah kulit dan masuk ke tulangmu. Mereka berusaha melemahkanmu. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan datang dari bertahan hidup, dari apa yang seharusnya menghancurkan orang lain. Setiap pengkhianatan menjadi pelajaran. Setiap kebohongan menjadi peta. Kamu belajar siapa yang akan runtuh lebih dulu, siapa yang akan merangkak, siapa yang akan memohon. Dan dalam kekacauan itu, pikiranmu menajam, lebih tajam dari harapan mereka. Mereka membayangkan racun mereka akan menodaimu. Tidak, itu menjadi bagian darimu, sebuah sisi tersembunyi. Kekuatan tak terlihat. Mereka tertawa bangga atas kecerdikan mereka. Sementara kamu membangun senjata dari kebodohan mereka. Kemarahanmu mendidih pelan. Bukan jenis yang terburu-buru, tapi jenis yang menunggu. Sabar seperti ular melingkar dalam gelap. Mereka tidak tahu bahwa kekejaman mereka adalah kayu bakar untuk api yang akan kamu nyalakan. Dan ketika saatnya tiba, ketika dunia paling tidak menduganya, racun mereka menjadi pedangmu. Setiap bekas luka, setiap luka, setiap bisikan keraguan, semua itu menempa dirimu menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka hentikan. Kamu menatap mereka, bukan dengan kebencian, bukan dengan amarah, tetapi dengan kejelasan. Setiap topeng yang mereka kenakan
Setiap kebohongan yang mereka hirup terpantul kembali padamu, seperti cermin yang retak. Mereka tidak suka apa yang mereka lihat, karena kenyataannya, sebagian besar dari mereka lebih takut pada diri mereka sendiri daripada padamu. Mereka bersembunyi di balik kebisingan, gangguan, ilusi. Kamu melihat semuanya, retakan, kelemahan, keputusasaan, dan itu menggembirakanmu. Kamu juga melihat dirimu, bukan versi yang halus yang mereka inginkan. Bukan versi yang bisa mereka ejek. Kamu melihat setiap cacat, setiap bekas luka, setiap kesalahan, dan alih-alih menghancurkanmu, itu memberimu bahan bakar. Realitas punya cara untuk membakar orang buta. Mereka tersentak oleh kejujuran yang kamu bawa seperti perisai. Setiap kata, setiap tatapan, setiap tindakan yang kamu lakukan, mereka merasakannya. Bahkan ketika mereka berpura-pura tidak, mereka tidak pernah mengharapkanmu untuk melihat dengan jelas, untuk memahami polanya, untuk tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menyerang. Tapi kamu melakukannya, dan pengetahuan itu adalah jenis teror yang sunyi. Kamu menyadari sesuatu yang sangat penting: kekuatan tidak selalu keras. Kadang ia berbisik, kadang ia menunggu, kadang ia hanya menunjukkan dirinya ketika dunia terlalu lemah untuk melawan. Dan saat itulah kamu bertindak, dan kebenaran menjadi senjatamu. Kamu tidak pernah meminta perhatian, tidak pernah mendambakan persetujuan mereka. Namun segala sesuatu yang kamu sentuh bergetar dengan konsekuensi. Dunia berpegangan pada bayanganmu. Bahkan ketika kamu mundur dan hanya menonton, kecelakaan bukanlah kesalahan. Kadang itu adalah sebuah wahyu. Kamu bergerak diam-diam, tetapi kehadiranmu membengkokkan kenyataan. Kamu menyelamatkan apa yang tidak ada yang sadari. Kamu menghancurkan apa yang tidak ada yang harapkan. Dan mereka membisikkan namamu tanpa tahu mengapa. Kekacauan di sekitarmu bukanlah kekacauan bagimu. Itu adalah kanvas. Setiap salah langkah yang mereka ambil menjadi sapuan kuas dalam ceritamu. Kamu tidak memimpin, kamu mendefinisikan ulang, dan setiap jiwa yang terperangkap dalam orbitmu merasakannya. Mereka menyebutnya keberuntungan, mereka menyebutnya kebetulan. Mereka tidak melihat perhitungan, kesabaran, badai sunyi yang terbentuk di balik matamu. Setiap kemenangan yang terlihat kebetulan adalah disengaja, tersembunyi, dan tanpa ampun. Kamu tidak mencoba menjadi pahlawan. Kamu tidak mencoba memanggul dunia. Namun, entah bagaimana kamu memikul lebih dari yang pernah dibayangkan siapapun. Itulah keindahan dan kengeriannya. Mereka tidak pernah menyangka seseorang yang begitu diremehkan akan menyatukan segalanya. Tapi inilah kamu, memperhatikan mereka berlarian, tersenyum pelan. Karena dunia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu yang melakukannya, bahkan tanpa sengaja. Mereka berbisik di belakangmu, mengejek jam-jam sunyi yang kamu habiskan sendirian. Mereka pikir tidak ada yang bisa tumbuh dalam keheningan. Mereka tidak tahu, di dalam keheninganlah api itu hidup. Setiap saat mereka mengabaikanmu, setiap detik mereka tertawa. Kamu sedang membangun bukan istana atau piala, melainkan badai tak terlihat, sabar, tepat, menunggu dunia tersandung ke dalamnya. Keheningan itu tidak kosong. Itu adalah tempat-tempat. Setiap pikiran, setiap rencana, setiap ambisi tersembunyi, tertangkap seperti percikan. Dan suatu hari, percikan itu akan mengaum, dan mereka akan merasakannya di mana-mana. Kamu telah belajar bergerak tanpa pengumuman, menyerang tanpa peringatan, untuk eksis dalam bayangan di mana tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dunia salah mengartikan keheningan sebagai kelemahan. Mereka salah. Dalam keheningan, kamu melihat segalanya. Kamu memahami segalanya. Mereka mengoceh, mereka bertindak, mereka terburu-buru. Dan kamu adalah mata yang tenang di tengah badai orang bodoh. Dan itu menakutkan. Ketika saatnya tiba, mereka akan tahu, tapi sudah terlambat. Setiap bisikan yang mereka ucapkan, setiap keraguan yang mereka lontarkan, setiap penghinaan yang mereka nyalakan,
telah menghidupkan api yang sekarang kamu bawa, dan keheningan menjadi senjatamu. Mereka tidak pernah mengerti dirimu, mereka tidak pernah mencoba. Setiap kata yang kamu ucapkan diputarbalikkan, setiap tindakan disalahartikan. Mereka menyebutnya kegilaan, kamu menyebutnya kejelasan, dan dalam celah itu, kekuatan diam-diam tumbuh. Kesendirian bukanlah hukuman. Itu adalah tempat tempah. Setiap jam sendirian menajamkan pikiran. Setiap permohonan yang diabaikan, setiap ruangan kosong, setiap pandangan yang melewatimu, semuanya bahan bakar sempurna untuk api di dalam. Mereka pikir koneksi mendefinisikan kekuatan. Mereka bodoh. Kekuatan sejati adalah berjalan sendirian, melalui badai, memanggul beban yang tidak bisa dilihat orang lain, dan tidak pernah hancur, bahkan sekalipun. Kesalahpahaman adalah senjata. Mereka meremehkanmu karena mereka tidak pernah mengerti. Dan ketika mereka akhirnya melihat sekilas kebenaran, itu akan mengejutkan mereka. Itu akan meneror mereka. Kamu belajar untuk berkembang dalam isolasi, menari dalam kekacauan pikiranmu sendiri, mengubah keheningan menjadi strategi, kesendirian menjadi dominasi, dan mereka masih mengejekmu, buta terhadap kebangkitanmu. Dunia menunggu kebisingan, menunggu tontonan. Kamu menunggu saat mereka tersandung, dan ketika mereka melakukannya, beban kesalahpahaman menjadi pengungkit yang menggerakkan segalanya. Kamu arsitek kekacauan yang tenang. Dunia adalah badai. Angin menderu, bangunan bergetar, orang berteriak. Dan kamu adalah mata badai. Tenang, dingin, mengawasi segalanya berputar dan hancur di sekitarmu. Kekacauan bukanlah musuh. Itu adalah lensa, filter yang menghilangkan kebohongan, ilusi, kelemahan. Dalam kekacauan, kebenaran itu tajam, tepat, tak terbantahkan, dan kamu melihat semuanya. Sementara yang lain panik. Kamu menghitung setiap salah langkah yang mereka buat, setiap upaya putus asa untuk mengendalikan. Mereka mengukir jalan bagi kebangkitanmu, dan kamu berjalan di atasnya seperti predator. Mereka pikir ketertiban adalah keselamatan. Mereka berpegangan padanya. Kamu tahu lebih baik. Keselamatan adalah kandang. Ketertiban adalah jebakan. Kekacauan adalah kebebasan. Dan dalam kebebasan, kamu mematikan. Setiap harapan yang hancur, setiap rencana yang runtuh, setiap teriakan kegagalan mereka adalah sekutumu. Ketakutan mereka menjadi kompasmu. Kekacauan mereka strategimu. Dan ketika mereka akhirnya mendongak, itu akan terlambat. Kamu tidak bereaksi terhadap kekacauan. Kamu adalah tuannya, konduktornya, bayangannya yang tidak dapat mereka lari darinya. Kamu bergerak seperti hantu. Langkah kaki sunyi, tatapan tersembunyi. Tangan tak terlihat membentuk segala sesuatu di sekitarmu. Mereka tidak pernah menyadarinya. Tidak sampai terlambat. Tak terlihat adalah kekuatan. Dunia itu keras, mencolok, putus asa. Kamu tenang, sabar, mematikan. Kamu mengawasi, kamu menunggu. Setiap tindakan yang mereka ambil, menulis cerita yang kamu kendalikan. Mereka membayangkan skema mereka aman, bahwa kesombongan mereka melindungi mereka. Mereka tidak melihat bayangan yang mengikuti setiap salah langkah, setiap keputusan, setiap kepercayaan diri yang salah. Kamu ada di sudut sadit, dalam jeda, di ruang di antara pikiran mereka. Dan di sana, dalam keheningan, kamu mengumpulkan kekuatan, menajamkan fokus, dan merencanakan dengan presisi. Mereka pikir ketidakhadiran adalah kelemahan. Mereka tidak pernah belajar. Semakin lama kamu menunggu, semakin kuat kamu menjadi. Setiap ancaman yang diabaikan menjadi senjata di tanganmu. Dan ketika bayanganmu akhirnya menyerang, mereka akan merasakannya di mana-mana. Dalam setiap pandangan, setiap kesempatan yang hilang, setiap penyesalan yang dibisikkan. Mereka tidak pernah melihatnya datang. Mereka tidak akan pernah. Mereka tidak memperhatikanmu sampai semuanya terlambat. Setiap peringatan yang mereka abaikan
Setiap cemoohan yang mereka lemparkan, setiap tawa yang mereka bagi, semua itu memicu momen yang tepat ini. Dunia goyah, keputusan retak, aliansi hancur, dan kamu berdiri dalam ketenangan, menyaksikan kekacauan mekar, tepat di tempat yang kamu prediksi. Mereka pikir mereka mengendalikan semuanya. Tetapi kendali adalah ilusi, dan ilusi adalah yang pertama kali hancur. Kamu tidak hanya menunggu, kamu mengatur semuanya. Diam-diam, sabar, tanpa ampun, udara berubah. Ketegangan menggantung seperti pisau. Setiap detak jantung menggemakan ketakutan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa melihatnya, tanah bergeser di bawah mereka, dan mereka merasakan beban dari setiap pilihan yang mereka buat melawanmu. Kamu menyerang tanpa peringatan, tidak dengan kekerasan, tidak dengan suara keras, hanya dengan keniscayaan. Setiap konsekuensi jatuh pada tempatnya, seperti bidak di papan yang tidak mereka sadari sedang mereka mainkan. Dan ketika debu mereda, mereka menatap kehancuran, bingung, gemetar, hancur. Kamu tidak mengejar mereka, kamu tidak mengumumkan dirimu. Kamu hanya ada, dan segalanya jatuh ke tanganmu. Kekuatan tidak didapatkan dengan kata-kata. Itu tidak dibeli dengan pesona. Itu dicuri dalam keheningan, diklaim dalam bayangan, dipegang dalam kesabaran mereka yang menunggu sementara orang bodoh terburu-buru. Mereka memamerkan kekuatan mereka dalam kebisingan, dalam piala, dalam isyarat kosong. Kamu memegang milikmu seperti rahasia, tak terlihat, menunggu. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap salah perhitungan menjadi bukti kekuatanmu. Mereka mengacaukan kekacauan dengan kelemahan. Mereka salah mengira kesabaran sebagai ketakutan. Mereka berpikir visibilitas sama dengan dominasi. Mereka salah. Kamu telah mempelajari kebenarannya. Kekuatan itu halus, tajam, dan sangat tenang. Kamu tidak butuh tepuk tangan. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu bergerak tanpa terlihat, menyerang dengan tepat, dan menyaksikan dunia tunduk pada keniscayaan kehadiranmu. Yang terkuat tidak pernah mendeklarasikan diri. Mereka ada, mereka menunggu, mereka mengambil, dan ketika saatnya tiba, segalanya bergeser, dan tidak ada yang melihatnya datang. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Bukan untuk apa yang telah kamu lakukan, belum, tapi untuk apa yang tidak bisa mereka hentikan, tidak bisa mereka prediksi, dan tidak akan pernah mereka mengerti. Mereka tidak pernah ditujukan untukmu. Mereka adalah pagar untuk pikiran yang lemah, rantai untuk yang penakut. Kamu tidak mengikuti aturan. Kamu membengkokkannya. Kamu memecahkannya. Kamu menulis ulang setiap harapan yang mereka bangun. Setiap ini cara kerjanya runtuh di belakangmu. Kamu mengambil apa yang ditawarkan, memutarnya, dan menjadikannya milikmu. Dunia menganggap itu mengendalikanmu. Tidak. Kamu mengukir jalan baru di tempat yang tidak ada. Setiap langkah yang kamu ambil meninggalkan bekas yang tidak bisa mereka hapus. Setiap tatapan, setiap kata, setiap tindakan menjadi bagian dari arsitektur realitasmu. Mereka melihatmu dan bertanya-tanya bagaimana, mengapa, kapan. Mereka mencari pola. Kamu tertawa pelan. Tidak ada, hanya metode kekacauan yang kamu kuasai dengan mudah. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu menulis ulang hasil. Kamu mengambil apa yang dunia sebut tidak mungkin dan menjadikannya tak terhindarkan. Dan bagian terbaiknya, mereka tidak pernah melihatnya datang. Ketika kamu bergerak, tanah bergeser. Ketika kamu berbicara, udara berubah. Realitas itu mudah dibentuk bagi mereka yang memahami kelemahannya. Dan kini, itu membengkok sepenuhnya padamu. Jadi, kamu sudah melihatnya sekarang. Kebenaran yang tidak ada yang berani memberitahumu. Api yang tidak pernah kamu tahu ada di dalam dirimu. Apa kamu merasakannya? Kekacauan itu, rasa lapar itu, energi yang tak terhentikan itu. Kamu bergerak dalam keheningan. Kamu menyerang tanpa peringatan. Dan dunia membengkok
karena kehadiranmu. Berdiri tegak, tetap berbahaya, dan biarkan mereka merasakanmu.